Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia, DGBUI, Profesor Harkristuti Harkrisnowo marah dan kecewa atas pernyataan pihak istana, yang menyebut aksinya dalam menyampaikan keresahan dan prihatin terhadap hancurnya tatanan hukum dan demokrasi menjelang pemilu 2024, disebut partisan alias memihak kepada kubu tertentu. Kami itu guru besar, kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu, we don't have that. I'm sorry, ujar Profesor Harkristuti seperti dikutip dari tayangan Primetime News Metro TV, Jumat 2 Februari 2024. Aktivis hak-hak asasi manusia dan perempuan di Indonesia yang karib disapa Profesor Tuti ini pun menantang pihak istana untuk membuktikan tudingannya tersebut. Kalau orang istana mau sembarangan, kami akademisi juga bisa marah, tegas Profesor Harkristuti. Buat kami itu guru besar, Mas. Kami tidak punya kepentingan untuk mendapatkan posisi tertentu, mendukung paslon tertentu. We don't have that. I'm sorry. Kita itu adalah orang-orang yang sudah senior, yang sudah tua, yang sudah over the hill. Kita tidak ada kepentingan semacam itu. Kita hanya mau negara Indonesia ini bangsanya menjalani satu proses demokrasi yang adil, jujur, dan adil, itu saja. Jadi saya sangat tersinggung sekali kalau ada yang mengatakan dari istana, ini adalah suara partisan. Tunjukkan, buktikan bahwa kami adalah partisan. Coba buktikan. Apakah Anda bisa menyebutkannya? Jadi jangan ngomong sembarangan lah. Kalau orang istana ngomong sembarangan, kami akademisi juga bisa marah. Tidak pernah kami itu berpihak pada marah. Apalagi kami ASN. Kita sudah diminta untuk netral. Walaupun menteri dan pejabat-pejabatnya itu nggak netral. Tapi kami tetap netral. Jadi sungguh tidak adil mengatakan kami yang partisan. Yang partisan itu siapa coba? Kami buruh besar. Kami itu punya tugas tertentu di negara ini. Kami itu menegakkan etika negara ini. Kami mendidik anak-anak muda. Kami mendidik generasi muda, generasi Z. Kok dituduh partisan? Buktinya mana? Coba tolong tunjukkan pada saya. Harkrisnowo pernah ngapain dalam partai? Saya membantu pemerintah. Banyak dosen guru-guru bisa membantu pemerintah. Tapi kan bukan berarti kami iya-iya saja atas semua yang terjadi. Buat saya ini sesuatu yang sangat menghina ketika kami akademisian disebut sebagai partisan. We don't have that. Tidak ada motif apa-apa. Kenapa kami baru muncul? Karena kami sangat prihatin. Sudah begitu banyak teguran, sudah begitu banyak protes, dan ternyata masih berlangsung. Tadi Pak Anwar benar, Pak Jokowi yang sangat demokratis. Kami bisa berbicara di sini karena itu. Itu adalah bagian yang memang menurut saya dimiliki oleh Pak Jokowi. Ketika kami menyusun KUHP kemarin, Pak Jokowi mengatakan, kenapa harus ada penghinaan presiden dikriminalisasi? Saya tidak perlu itu. Lalu saya katakan, ini bukan buat Pak Jokowi loh, ini buat Presiden Republik Indonesia. Ya, dan kita harus menjaga marwah, itu kami katakan. Jadi betul tadi demokrasi. Tapi bukan berarti bahwa kami bicara itu asal bicara. Kami kan kami melihat, kami punya mata, kami punya telinga, ya, melihat apa yang terjadi di Indonesia. Jadi kalau omongan kami dianggap sebagai, oh sana aja orang jalanan ngomong sendiri, ya kenapa nggak dibubarkan saja kampus? Kalau kerjanya cuma buat ngomong doang, tidak diperhatikan. Prof. Kami itu kan tugasnya tidak ringan. Itu loh Mas, yang mau saya sampaikan. Jadi pertanyaan Anda partisan? That's very insulting for us. Sebelumnya Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyatakan Presiden Joko Widodo menghormati hak setiap orang untuk berpendapat, termasuk bagi para sivitas akademika yang baru-baru ini menyampaikan kritik. Kendati demikian, Ari menduga ada strategi politik partisan untuk kepentingan elektoral di tengah pertarungan opini di tahun pemilu. Kita cermati di tahun politik, jelang pemilu pasti munculkan sebuah pertarungan opini, penggiringan opini. Pertarungan opini dalam kontestasi politik adalah sesuatu yang juga wajar aja. Apalagi kaitannya dengan strategi politik partisan untuk politik elektoral, kata Ari di Kompleks Kemensetnek, Jakarta, Jumat 2 Februari 2024. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.